Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu rangkuman pengertian rangkuman materi PTS seni rupa kelas 7. Yang pertama nih, pengertian menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya, menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Terus yang kedua, prinsip dalam menggambar bentuk. Ada secara perspektif, proporsi, komposisi, dan gelap terang. Macam-macam teknik dalam menggambar bentuk ada 3 ya, yang kita pelajari. Ada teknik steeple, teknik Dussel, dan teknik arsir. Macam-macam arsiran dalam menggambar bentuk. Ada 4. Teknik arsiran satu arah atau hatching, teknik arsiran silang atau cross hatching, terus teknik arsiran searah kontur hatching, teknik arsiran coretan bebas crumbling. Jadi ingat-ingat aja, kalau satu arah itu hatching, kalau umpamanya silang cross. Bisa crossing, bisa zebra cross, artinya silang ya. Di situ searah, kontur, tapi ada konturnya. Ini aku nggak tahu maksudnya apa. Kan satu arah ini kan hatching, berarti tambahin aja kontur hatching. Di situ kalau umpamanya bebas crumbling, oke? Ingat ya, harus ingat. Di situ 3 macam gambar bentuk. Yang pertama bentuk kubistis, terus yang bentuk kedua itu silindris atau bentuk bebas. Kalau kubistis itu kubus. Tahu kubus kan kotak-kotak. Kubus itu kotak, kubistis itu kotak, silindris itu silinder. Terus kalau bentuk bebas itu bisa bola. Terus umpamanya gambar apa ya? Gambar mesin fotokopian, mau gambar laptop, gambar HP, gambar gelas. Jadi kalau gelas itu silinder ya, maksudnya itu kayak gelas teh orang Jepang itu kan apa ya? Silinder gitu. Tahu kan yang teh hijau, kalau umpamanya kalian pernah makan ke Marugame Udon, kan ada tuh buat yang itu. Gelas hijau. Iya, tahu. Ya, itu kan silindris. Terus aku lanjut ya. Penggunaan ukuran pensil dalam menggambar bentuk. Pensil HB atau 2B untuk membuat pola dasar atau buat kerangkanya apa ya? Kalau bahasa gambar itu aku nggak terlalu pinter gambar, maksudnya itu aku juga sketsa. Iya, gambar sketsa. Pakai HB dan atau 2B. Terus kalau mau pensil kode 3B, 4B dan 5B untuk menebalkan. Habis itu kalau pensil kode 6B, 7B dan 8B. Jangan. Kenapa nggak di kamar sana aja? Oh. Ya sudah, kalau begitu kita langsung materi selanjutnya ya. Tunggu aku share screen. Soalnya kalau aku langsung pindah nanti enggak ke ini. Sudah kelihatan belum ini gambarnya? Materi gambar bentuk. Ini masih kelihatan. Nah, udah. Oke. Materi kelas 7, gambar bentuk. Tik PKM, Pendidikan Seni Rupa. Jadi ini PKM ini kayak apa ya? Magang. Jadi ya dari Universitas Jakarta, Negeri Jakarta. Satu ini ya, Yayasan Lab School. Jadi guru-guru lab school itu kayak Pak Ali Topan apa? Coba kalian lihat IG-nya Pak Ali Topan sama Bu Miftah, itu kan dari lab school. Maksudnya bukan lab school sih. UNJ. Dari UNJ. Lanjutkan ya. Pengertian gambar bentuk. Menggambar bentuk adalah memindahkan objek atau benda yang ada di sekitar kita tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya, menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Ini pengertian gambar bentuk ya. Ingat-ingat aja. Terus prinsipnya itu ada perspektif, proporsi, komposisi, dan gelap terang. Terus teknik membuat menggambar bentuk. Iya, menggambar bentuk. Yang pertama teknik steeple, yaitu menggambar dengan titik-titik atau noda-noda yang diulang-ulang. Jadi gambar titik-titik atau kalian kalau umpamanya yang jago gambar, aku sih pas itu udah pernah diajarin sama Pak itu. Jadi kok aku lupa sih, soalnya cuma 1 minggu sekali ketemunya, per 2 minggu. Apa Huda? Pak siapa sih namanya? Aku lupa. Huda, iya Pak Huda.
Jadi steeple itu kalau aku ya diajarin itu gimana? Gambar titik-titik, habis itu titiknya itu tebel, terus dilap pakai tisu. Itu juga bisa buat arsir, juga bisa. Kalau arsir enggak, juga bisa buat dusel. Cuma kalau steeple ini cuma bagian-bagian tertentu yang dititik-titikin. Kalau dusel, nah terserah. Tapi harus ada gelap terangnya. Terus teknik dusel. Nah, yaitu menggambar dengan menggosok-gosokkan tangan atau kertas yang sudah diberi atau dibubuhi dengan pensil. Jadinya kayak yang tadi aku jelasin tuh, jadinya gelap terangnya. Jadi pertama itu kalau aku ya diajarinnya itu ini dulu apa mah, coret-coret dulu pakai pensil. Terserah sih, bisa 4B, bisa 5B, bisa 6B. Kalau aku pasar itu kalau yang gelap, yang terlalu gelap itu pakai 6B, umpama yang enggak terlalu gelap pakai 4B. Habis itu nanti digosok pakai tisu. Nah, itu juga bisa buat teknik dusel. Nanti hasilnya kayak gini. Mulus. Kalau teknik arsir ada lagi. Nah, teknik arsir untuk menyampaikan kesan bentuk 3 dimensi yang tidak dapat terwakili hanya dengan garis kontur saja. Garis-garis arsir mengacu pada serangkaian garis sejajar dengan jarak berdekatan atau rapat. Jadinya garis-garis yang rapat ya. Jadi kalau arsir itu yang kayak gini nih. Lihat kan garis-garisnya itu nih. Ini garis-garis itu yang untuk arsir. Terus selanjutnya jenis-jenis arsir. Nah ini kan yang tadi ini nih. Mana ya? Nah, ada teknik arsir hatching yang satu arah. Nah ini hatching. Habis itu ini crossing. Cross. Nih, arsiran silang atau cross hatching. Ini crossing ya, cross. Habis itu searah atau kontur. Searah kontur. Nah, kayak gini. Jadinya bisa kayak gelombang, gimana ya? Bukan gelombang sih, kayak zigzag. Habis itu bisa gimana ya? Pokoknya begitulah. Habis itu bawahnya itu teknik bebas. Jadi kalian mau bikin kayak gimana, terserah. Yang penting jadi. Ini jenis-jenis teknik arsir ya. Maksudnya itu jenis arsiran. Oke, sudah selesai ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi ini sih sedikit, soalnya di buku juga nggak ada. Ada. Di buku ada. Mau kita bedah di buku juga kah? Boleh. Oke, nanti ya kalau umpamanya ada waktu. Maksudnya itu kalau umpamanya masih ada sisa, atau kita bikin 2 part seperti biasa. Nggak bosen kan masuk keluar Zoom? Enggak sih, biasa aja. Oh iya. Ini materi gambar bentuk lanjutan. Ini nggak tahu kenapa kok bisa masuk itu ke ini ya, ke ini. Atau aku lewat sini aja deh. Nah, lewat sini. Nah, nggak usah lewat sini aja supaya nggak terlalu gimana. Nah, ini materi gambar bentuk part 2. Teknik arsir dan contoh-contohnya. Maaf ya kalau tadi ada sedikit berisik, soalnya aku kan buka pintunya, jadinya suara dari luar masuk. Macam-macam. Nggak apa-apa, nggak mengganggu kok. Oh ya, oke. Macam-macam gambar bentuk ada 3, yaitu kubistis yang tadi itu. Contohnya nih yang berbentuk kotak. Lemari, bukan ini sih, berbentuk kubus. Lemari, meja, kursi, kardus, kulkas, dan lain-lain. Sebenarnya sih balok ya. Mungkin aja ada yang meja yang kotak, habis itu ada lemari yang kotak, terus ada kardus kotak ya, kardus ya. Mungkin ada kulkas kotak kali ya. Mungkin kalau kulkas yang kecil, kotak. Terus yang kedua bentuk silindris. Contohnya nih gelas, botol, teko. Itu silindris. Terus bentuk bebas. Kain, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Contoh-contohnya nih. Nah, ini kubistis. Bisa gambar gedung-gedung. Bukan toko-toko ini. Terus kalau gedung-gedung juga bisa sih. Terus ini silindris. Kayaknya gelas juga termasuk deh. Silindris. Bukan gelas teko yang itu ya, yang hijau itu. Terus ini gambar bebas.
Jadi ini kubistis, yang ini silindris, habis itu yang ini gambar bebas. Ya, bebas. Bentuk bebas. Apa aja sih jenis-jenis dari teknik arsir? Yuk kita simak penjelasan berikut. Jadinya teknik arsir ada yang pertama nih, arsiran satu arah atau hatching. Caranya pensil digerakkan dalam arah satu arah. Sama terlihat sehingga terlihat barisan yang sejajar dan terarah. Jadinya begini ya. Kalau umpamanya arsiran itu harus rapat. Nggak boleh terlalu terbuka gimana. Terus nah ini kalau arsiran secara kontur atau contour hatching. Maaf. Contour hatching. Caranya goresan pada pensil mengikuti bentuk kontur bidang yang akan diarsir sehingga akan terlihat volume pada benda yang dibuat. Oh, jadinya kalau umpamanya kontur hatching itu kayak gini, lingkaran. Jadinya pinggir-pinggirnya itu dibulat di apa ya? Ngerti gak maksudku? Jadinya yang di dekat di pinggiran tengah-tengah itu dihitamin, nanti lama-lama jadi terang. Oh iya ngerti. Jadi mengikuti arahnya, umpamanya gambar segitiga, umpamanya mau gambar piramid. Nah itu ngikutin tuh arsirannya itu piramid segitiga nanti lama-lama membesar terus nanti jadi warna putih. Maksudnya itu semakin apa ya, gelap terangnya itu semakin banyak. Begitu ya. Terus arsiran bilang atau cross hatching. Caranya hampir mirip dengan teknik arsiran satu arah, tapi jenis arsiran goresannya terlihat tampak saling berpotongan. Jadinya contohnya nih yang tadi ini nih. Nah ini kan cross hatching ya. Nih, lihat kan kayak bersilangan gitu. Nah, gini. Oh iya. Ini cross hatching ya. Tahu di soal arsiran di gambar tersebut merupakan arsiran. Nah, nggak tahu jawabannya. Padahal tinggal dilihat aja, ini cross hatching. Kalau kalian ngeh ya, atau umpamanya nih kalian nggak tahu apa-apa, maksudnya itu bingung, nggak terlalu ngeh, gimana? Nggak itu apa ya? Mungkin apa ya? Terlalu apa ya? Mengerti. Nah, jadi ya kalian bisa mengamatinya, atau kalian yang di Zoom ini bisa tahu jawabannya. Kan kita kan udah ini tadi aku udah jelasin. Terus arsiran coret bebas atau scrambling. Caranya goresan pensil tidak beraturan dan berbentuk coret-coretan bebas. Jadi ini kalau umpamanya ini harusnya dusel ya. Maksudnya itu arsirannya udah dari kayak gini terus digelap, bukan digelapin sih, dilap pakai apa namanya, pakai tisu atau apa. Terus belajar dasar menggambar teknik arsir. Cara membuatnya adalah kalian membuat kotak terlebih dahulu dan arsir setiap kotak menggunakan pensil dengan tekanan yang berbeda-beda. Terakhir, lihat dan bandingkan intensitas gelap terang yang dihasilkan pada masing-masing pensil. Contoh video teknik arsir. Kalian pasti udah pernah lah disuruh nonton sama Pak itu. Siapa namanya? Pak Huda ya kalau nggak salah. Iya Pak Huda ya. Tunggu aku cek dulu. Iya Pak Murda, astagfirullah. Iya Pak Murda. Sudah, thank you. Oke kalau begitu kita langsung aja ya. Kita buka bukunya. Tunggu aku ambil buku dulu. Soalnya bukuku ada di rak buku. Bukan rak buku sih. Di meja tidurku. Bukan meja tidur. Maaf ya kalau agak berisik. Kalian udah pada dapat kan bukunya? Belum ada yang maksudnya itu udah nggak ada kan yang belum punya. Nah, kita belajar tentang, nah ini kan ada tuh garis, terus warna, tekstur, gelap terang, komposisinya lengkap ini. Kalau mau tahu-tahu yang nggak ikut pembelajaran gimana ya? Mungkin mereka yang lain itu cuma terpacu dengan satu materi di PPT, jadinya nggak terlalu tahu. Oke, buka ya materinya. Buka ya bukunya maksudnya. Ini aku stop share aja ya. Soalnya buka buku masing-masing. Oke, buka halaman 1. Nah, wawasan seni.
untuk mengidentifikasi seni. Aku cari yang ini aja. Pengertian seni kira-kira keluar gak ya? Kalau menurut kalian keluar gak pengertian seni? Ada dikasih tahu nggak kisi-kisinya? Tahu sih, cuman nggak ada pengertian seni. Jadi langsung aja ya. Kalau kalian mau baca-baca boleh tentang pengertian seni, tahu-tahu besok keluar kan. Cuman aku langsung aja. Aku tunggu sabar, aku lihat dulu. Sifat dasar seni. Halaman 5. Tunggu. Jadi kalian bisa baca-baca ya. Tunggu aku coba lihat dulu. Nah, unsur seni rupa. Kita pelajari aja ya unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa meliputi titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, gelap, dan terang. Unsur-unsur seni tersebut merupakan elemen yang menyebabkan adanya wujud karya. Artinya unsur-unsur yang ada saling mendukung sehingga membentuk wujud yang bisa dinikmati melalui penglihatan atau pandangan. Mata. Yang pertama, titik. Titik merupakan unsur yang penting. Dengan titik kita dapat membuat unsur gambar lain seperti garis, bidang, warna, dan tekstur. Juga bisa untuk ini ya, stapling, stapling sih. Nah, ini buat teknik teknik stipple. Terus titik juga bisa menjadi sebuah karya yang indah jika apabila titik-titik tersebut dibentuk sedemikian rupa dan jumlahnya cukup banyak. Perhatikan tulisan karya George Seurat yang dibuat dengan teknik point stilisme, yang lukisan yang dibuatnya dari kumpulan titik. Terus garis. Unsur yang paling sederhana dalam seni rupa adalah garis. Garis merupakan salah satu unsur seni rupa terbentuk dari pertemuan titik. Garis juga merupakan ini. Aku langsung ya. Kalian kalau mau lihat contoh-contohnya. Terus bidang. Bidang berbentuk dari pertemuan garis-garis. Bidang itu kayak persegi, segitiga, lingkaran. Bentuk. Bentuk adalah gambaran suatu wujud yang mempunyai ruang. Untuk membuatnya sifat 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan isi volume, bidang dan bentuk merupakan kesatuan dari suatu wujud. Setiap wujud terdiri atas bidang-bidang yang menjadi bentuk. Bentuk dapat dibedakan menjadi 2 yakni sebagai berikut. Bentuk beraturan atau geometris, misalnya tabung, kerucut, balok, limas, primas, dan bola. Terus bentuk tidak beraturan, non geometris, misalnya bentuk patung, bangunan interior, dan barang kerajinan. Ruangan dalam suatu lukisan hanyalah gambaran yang semu. Sebab seni lukis tergolong seni yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Atau 2 dimensi. Kesan ruangan muncul karena kemampuan seorang seniman atau pelukis merupakan perspektif. Kan ada nih tadi itu, berhubungan kan sama materi yang tadi, perspektif kan ada tuh. Nah, yang ini nih, prinsip itu prinsip gambar bentuk itu ada perspektif, komposisi, proporsi, gelap dan gelap terang. Nanti coba deh aku tanya ke Pak Murdan, nanti kalau ada tambahan nanti kalian bisa belajar sendiri ya dari buku. Dalam seni kesan, jadi kalau ruangan 2 dimensi itu kayak anime itu kan seni rupa, seni anim. Jangan terlalu membesar-besarkan anime. Dalam karya seni rupa 3 dimensi seperti seni patung, candi tidak ada problem perspektif seperti halnya pada seni lukis, sebab bentuk-bentuk
Tiga dimensi tidak sekadar memiliki ukuran panjang dan lebar, tetapi juga volume atau kedalaman ruangan. Jadi ruangan memang benar-benar ada dalam seni rupa tiga dimensi. Karena ruangan memang benar ada, maka dalam karya seni tiga dimensi perspektif tidak diperlukan. Terus warna. Warna merupakan unsur paling menonjol dalam seni rupa. Dalam seni lukis, warna merupakan unsur yang paling dominan. Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari ini manusia memang menyukai warna. Bermacam-macam lapisan kehidupan warna yang tak bilang banyaknya masuk dalam segala lapisan kehidupan manusia. Pasti kalian punya lah warna kesukaan. Kalau aku biru warna kesukaannya. Itu ini ya, apa namanya? Pasti pada kenyataannya apa ya? Warna itu paling dominan di kehidupan manusia. Setiap orang mempunyai warna kesayangannya sendiri. Berdasarkan seleranya, setiap orang menyukai warna yang berbeda. Ada yang suka merah, kuning, hijau, atau biru. Tapi secara umum menurut golongannya, manusia cenderung menyukai warna yang sama. Golongan yang dimaksud adalah golongan dunia orang dewasa dan golongan dunia anak-anak. Anak-anak pada umumnya menyukai warna-warna yang kontras. Yang pada umumnya menyukai warna-warna yang kontras. Contohnya jika anak melukis, hasil lukisan selalu berwarna mencolok atau kontras. Kayak warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning. Ini sesuai dengan alam pikirannya. Yang masih lugu itu polos ya. Polos, lincah, ceria, dan senang bermain. Waduh, ini kayaknya udah ada pencampuran warna ya. Cuman kayaknya enggak deh. Sedangkan kalau umpama orang dewasa itu berbeda dengan orang dewasa, pada umumnya menyukai warna-warna yang terang, harmonis, dan tidak menyala. Hal tersebut bisa kita lihat pada warna alam bangunan. Jadinya orang-orang dewasa itu kan udah apa ya, melewati hidupnya. Maksudnya itu udah ini apa ya? Udah hidupnya udah lama, jadinya udah banyak kayak gunung, pantai, jadinya apa ya, warnanya itu juga pengen seperti gunung, pantai gitu. Terus teks gimana ya? Aku langsung aja ya. Nah, coba kalian buka halaman 20 tentang mengarsir. Mengarsir. Arsir adalah goresan-goresan baik dalam bentuk dusel atau gosok maupun garis-garis dalam suatu gambar atau lukisan. Garis-garis yang dimaksud tidak termasuk garis yang membatasi suatu bentuk gambar. Garis membatasi bentuk-bentuk segala macam gambar disebut kontur. Nah, yang kontur lagi. Kontur yang tadi itu maksudnya itu yang mana ya? Yang mana ya kontur? Yang tadi itu loh, yang aku. Teknik itu apa namanya? Astagfirullah, kok aku lupa ya. Nah, kontur hatching. Jadinya yang mengikuti ininya lah, mengikuti sketsanya. Garis-garis yang tidak masuk sebagai membatasi. Garis yang membatasi bentuk macam disebut kontur. Kontur lagi. Kontur. Mengarsir maksudnya menyusun goresan-goresan sedemikian rupa agar tercapai tekstur, bentuk, dan volume maupun gelap terang dalam suatu gambaran atau lukisan. Untuk mengarsir biasanya digunakan alat sejenis potlot, krayon, krayon, dan pastel. Ada beberapa macam arsiran antara lain arsir sejajar, arsir melengkung atau kontur, terus arsir berputar, ya sama aja sih itu jenis-jenisnya. Dan arsir berbentuk benda. Susunan arsir nomor 4. Nah, lihat kan nomor 4 itu. Nah, nomor 4 itu dusel ya. Arsir tersebut kan dengan teknik dusel. Ini biasanya menggunakan alat berupa pensil konte. Aku nggak tahu sih konte itu apa. Tapi kalau umpamanya pelatih aku tahu Antonio Conte.
Cuman kita jangan fokusin. Atau pensil gambar, biasanya B1, B2, B3, B4, B5, dan sampai B6. Dan seterusnya. Cara-caranya dengan cara menggoreskan secara halus, kemudian digosok dengan jari atau sobekan kertas atau tisu. Gosokan juga bisa dilakukan menggunakan pensil dusel. Kalau punya, kalau enggak ya pakai tisu atau kertas. Yaitu gulungan kertas secara padat dapat dibentuk menyerupai pensil mengarsir dengan cara dusel. Ini dikenal dengan dusel. Mewarnai. Kita langsung aja ya skip. Soalnya waktunya juga udah mau habis. Nanti masuk lagi ya part kedua. Nah, kita langsung aja ke gelap terang. Gelap terang bisa ditimbulkan karena adanya suatu cahaya yang baik, cahaya matahari, lampu, atau lilin. Jika sinar matahari menimpa sisi kiri atau suatu benda, sisi kiri benda tersebut menjadi terang. Sedangkan sisi kanan yang tidak terkena matahari akan menjadi gelap. Untuk menunjukkan suatu dimensi, dimensi dalam sebuah lukisan supaya lukisan tampak lebih hidup, seorang pelukis harus memiliki kemampuan untuk menghadirkan gelap terang. Hal itu bisa dilakukan dengan keahlian mempermainkan arsir dan warna. Benda-benda yang berbentuk sudut, proses gelap terangnya cenderung patah atau kontras, atau dari terang langsung gelap. Jadi benda-benda berbentuk sudut ya. Terus benda-benda yang berbentuk cembung, silinder, proses gelapnya terangnya menyerupai gradasi, jadi pelan-pelan nanti gelap. Jadi kalau umpamanya yang langsung itu kayak umpamanya nih apa ya tadi itu? Nah, lupa lagi aku namanya tuh. Bukan kibilis. Astagfirullah. Aduh, kok aku lupa sih. Ini apa meh? Kubistis, ingat aja kubistis. Jadi kalau kubistis itu langsung gelapnya. Bisa dilihat ya di buku. Benda-benda yang berbentuk sudut proses gelapnya cenderung patah atau kontras. Diterang langsung gelap. Benda-benda yang berbentuk cembung atau silinder proses gelapnya terangnya menyerupai gradasi dari terang lalu membuat agak terang, agak gelap, lalu gelap pekat. Lanjut ya. Ini aku langsung ambil materi yang penting-penting aja. Keseimbangan bukan, keseimbangan sentral juga bukan. Kesatuan, kontras. Nah, kontras biasanya ditunjukkan untuk warna. Jika dalam perpaduan warna antara warna yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan yang mencolok, orang mengatakan perpaduan warnanya kontras. Dalam hal ini, kontras juga bisa berlaku untuk unsur lain-lain. Bentuk lingkaran yang dipadukan dengan bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain merupakan perpaduan bentuk yang kontras. Bila dikatakan kontras karena antara lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga memiliki perbedaan bentuk yang mencolok, dalam uraian bisa simpul yang dimaksud dengan kontras adalah suatu perbedaan yang mencolok antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Bisa unsur warna, bentuk, bidang, maupun garisnya. Terus ada ya bab 2 ini banyak nih menggambar bentuk. Ada pengertian menggambar bentuk, habis itu mengklasifikasi gambar bentuk, terus perspektif, habis itu proporsi, komposisi, gelap terang. Ini mau aku bahas maksudnya itu atau kalian bisa baca sendiri. Cuman kalau kita bahas jadi 3 part nih. Nggak apa-apa kan? Kan satu part kan 20 menitan. Saya nggak apa-apa sih. Ya oke, aku Masih nggak apa-apa. Asalkan kalian mau. Nggak apa-apa ya. Sudah aku end ya. Nanti masuk lagi. Oke, makasih. Maksudnya itu jangan bosan-bosan ya kan kita kan